serangan dari RRQ Hoshi. Setelah kita lihat 2 game Sutsujin dengan Alphanya, apakah kita akan lihat adanya perubahan jungler yang bakal dibawakan oleh Sutsujin ya? Joy-nya mungkin? Joy-nya kah? Joy atau Suyo sih? Kayaknya Suyo oke. Karena ya itu tadi game pertama dia bisa antisipasi dari Joy-nya kan dengan Indok pakai Tigreal. Tergantung beatnya juga nih. Mereka mau konsepin beatnya ke arah mana. Oke, Lu aja dan juga Joy tadi yang langsung menjadi pilihan ya, berpindah tangan untuk RRQ Hoshi 2 Magic. Berarti Team Liquid masih bisa ngambil Shuyo-nya nih ya. Untuk Karl mau main Shuyo-nya kah? Kalau dia kayaknya Suyo tetap sih. Suyo tadi karena ya impact Suyo juga terasa banget. Dan Lukas 3 kon lagi kembali muncul langsung di awal. Sementara pick yang ketiga ini bakal larinya ke Harit atau enggak nih? Harit ya? Karena kalau gold lane yang tadi dipakai Toy kan Harit di game 1 oke, di game kedua juga ya gue bisa bilang not bad lah. Harit dari RRQ Hoshi 3 game, Harit kah? Kalau misalkan gak Harit lari kemana? Irtel kah? Ya kalau ngomongin Toy, Beatrix-nya juga oke banget ya. Jadi signature ya, saya udah di-mention juga ya, dengan adanya MDL variabelnya luas banget sih kalau ngomongin Toy. Dan itu so far fit juga sama Toy ya. Cuman ya prioritasnya kemana nih? Ngeliat Shio yang tadi gak sempet ke handle Tigreal-nya dulu. Oke. Tigreal Loi itu enak banget tau. Itu dari pertama kali Loi muncul kan sering banget dikombinasikan sama hero-hero CC. Ya, Loi populer juga udah mulai dari MPL season 7 berarti itu sering banget dikombinasikan. Ya. Sama player RRQ juga yang dulu jadi player utama sekarang udah jadi streamer dia, Clay ya. Dia sering banget tuh main Loi bareng sama Tigreal. Ngeliat fase band yang kedua. Nah, ini bakal lari ke arah mana nih? Harusnya dari tim RRQ seenggaknya dia tutup ke arah midnya deh. Jangan sampai match up-nya nanti bakal susah juga untuk Loi nyerin sejalan gitu kan. Kayaknya ya deh dipaksa buat nge-ban Harit-nya mungkin ya. Buka hero lain. Untuk tim Liquid iya mungkin ban Harit, tapi kalau RRQ kayaknya enggak. Ya udah Pikirin Harit lagi. Makanya kalau nggak diambil 3, mungkin tim Liquid juga curiga dia nggak mau main Harit. Bisa jadi kan? Oke. Ke top next-nya Hylos udah boleh di concern juga sih mungkin ya lagi untuk RRQ Hoshi ban. Sedangkan dari Liquid target bandnya Karya Gold itu tadi. Tapi ya lihat dulu nih dari RRQ Hoshi, entah either mereka nutup Karya Hylos atau potensial mid lane. Belum ada mid lane yang bisa diamankan, kayak mungkin Vexana yang ditutup atau nutup Karya Valentina. Banyak sih. Cuman kalau misalkan gue lebih khawatir ke long range-nya gitu loh. Cecilian kah? Parsia kah? Walaupun memang Parsia kayaknya gampang ketangkep juga sama Joy ya. Memang opsinya ke arah yang bisa ngedes, yang bisa kabur-kaburan. Ya itu Valentina. Irrital ban, itu dia. Mereka memang ngerasa Harit itu bukan masalah. Makanya mereka bandnya lebih ke marksman bahkan. Kalau di Harit udah 3 magical soalnya kan. Output damage-nya bakal kena Athena Shield, kena Rose Gold. Iya sih, lumayan PR ya, kejawab sama defense itemnya. So, Toy, hero-nya Toy dulu atau Dairan dulu? Dairan, Idit kah? Atau mau ngambil Cici lagi? Kayaknya kalau misalkan mau cari badan lagi, Khalid itu oke gak sih? Ya, Khalid atau Khalid Chow mungkin. Iya. Oh, Tamus. Oke. Tamus kah? Masuk Ya. bagian dari badan sih, hero badan juga sih Tamus. Ya untuk match up sama Lukas juga oke sih. Karena Tamus itu apapun yang terjadi dia strong banget di landingnya. Belaric itu dia yang banyak yang bilang juga Belaric sebagai counter dari Joy gitu kan. Walaupun tadi sempat gue bilang nggak sampai kayak natural pasti bisa ada Belaric, Joy udah nggak bisa main nih, nggak gitu juga gitu kan. Tetap masih bisa ada selainnya bersama dengan Vexana, utility mid plus roamer heavy CC. Wow, ini kombinasi yang bagus juga sebenarnya untuk tim Liquid PH. Dari tim Liquid Filipina ya, melihat adanya 1-1 yang langsung diamankan oleh Toy. Ini lumayan tinggi Berani sih. sih. Ada Belaric gitu kan yang Makanya. dari mana Belaric juga kelihatan damage sih yang gue khawatirkan. Tahun ini gue gak khawatir. One pasti bisa lompat gitu, masih bisa lepas. Itu Flower ya. Tapi One memang signature Toy juga sih. Yep. Di MPL juga kita sering lihat One dari Toy kan. Betul. Itu aktif banget. Terus kayak banyak target yang bisa dipercaya juga. Cuman hati-hati landingnya ya. Karena One tuh tipis banget. One Melissa itu base HP-nya memang udah kecil. Kena Death Sonata, wah itu hilangnya bisa sekali kena 1/4 tuh. Wah, dahsyat juga, makanya harus hati-hati. Nah itu dia nih ya. Oke, semakin mendembarkan dan cukup mencekam nampaknya ya untuk last match kita. Ditutup kembali dengan adanya pola 2-1 untuk RRQ Hoshi kah atau untuk tim Liquid Filipina. Dan penasaran juga nih apakah Belaric yang diamankan. Dari JP akan menjawab rotasi yang bisa dimaksimalkan oleh Joy yang dia bawakan kali ini oleh Sutsujin. So without any further ado, let's get jump to the line of untuk melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim.
Oke, pergerakan awal ini bakal jadi kunci yang paling utama juga. Melihat dari sosok pembantu dan pengambil bal dari cepat, kayaknya patternnya gak bakal kalah slow banget. Memang tetap lebih cepat juga dari si Suyo kan. Cuman selama gak jauh gak masalah. Apalagi selama gak ada jungle yang kambil juga. Ya. Sementara untuk gold lane sih, gue lebih khawatir karena gold lane-nya ada lihat poke damage karena JP. Revitalize udah berhasil dibuka juga. Dan Rin sebetulnya masih selamat. Iya, masih nggak trigger apapun ya, nggak ada trigger dari segi battle spell sejauh ini. Dan ya ini jadi same pattern ya, kalau kita bicara early emang tipikalnya main super aman. Tapi nggak aman deh, ini kan di area top lane dia nyaris tumbang di tengah seorang Sunford. Gak kuat ya. Gue pikir kamu masih bisa loh untuk match up sama Lukas, ternyata gak sekuat itu. Saya mending Yuzong sekalian. Itu pukul terus kan guys, sebenarnya tapi didorong lagi ke belakang. Secret sama JP gak punya revitalize dan menjadi korban first blood. Keuntungan untuk Arakyo sih. Yo, modal awal yang baik nampaknya diamankan oleh Araki Hoshi, sedangkan di area top lane ada yang sneaky picky mencuri-curi kesempatan untuk setidaknya nge-flat dari gold yang dimiliki oleh Dairen. Sedangkan kalau di area bawah ya ini masih sosok banget lah ya 1v1 di area bottom lane. Wano juga tipikal yang lincah, bisa menghindari one moment damage yang bisa dimaksimalkan oleh Yuxi. Dan ini dia nih taman bermain dari kedua belah tim. Untuk turtle pertama yang sudah ada beberapa player juga yang nge-time untuk pantau. Ini golden experience bisa dibilang kalah nih untuk orang kecil landing awalnya. Tapi ya mungkin di turtle mereka bisa menangin juga. Sunford di level yang keempat gak boleh juga pas Retribution. Akhirnya Retribution digunakan defensif namun Retribution Kaltenzi yang berhasil dapetin dari turtle yang pertama gak selesai sampai di sana karena Dairen yang masuk di bagian depan belum level 4 dan mau gak mau diversion digunakan secara defensif. Wah, itu dia ya resource yang sudah dikumpulkan oleh Sunford, membuat akhirnya ada amukan yang bisa dimaksimalkan juga ya dengan distraction dan power dari Retribution yang keluar dari Kaltenzi yang membuat akhirnya nggak bisa dioptimalkan juga. 1-1 memang. Tapi ini masih jadi keuntungan untuk tim Liquid Philippines. Bahkan 0 ya, tadi 0 momen dari Araki Hoshi. Turtle-nya di counter setup, di steal. Plus dari kill-nya juga diunggulin oleh tim Liquid PH. Tapi gold-nya mulai ketarik nih. Masih di boost 1000 sih. Tapi kalau dilihat dari level, ya Kaltenzi udah unggul. Terus teman-teman lainnya tuh, itu yang bakal menjadi masalah. Kita tadi nggak ngelihat untuk Toy yang unggul dari landing. Emang susah lawan Granger kan. Makanya gue bilang kayak harus banget waspada lah. Apalagi ini belum ada rotasi yang signifikan banget ya sebenarnya di area bawah. The back position mau coba dibuka mengarah ke satu rumput penting dan mengunci satu pemain Sunford. Nampaknya akan menjadi makanan empuk dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Hilang sudah sosok Sunford dan nampaknya RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksimalkan kekosongan di area top lane dan mundur kembali menjadi jawaban yang wise untuk RRQ. Bahkan Toy pun sadar nih, kayaknya udah pada nggak ada di map kan. Dia harus benar-benar jaga posisinya. Bisa banget ditabrak oleh Kaltenzi, makanya dia langsung ngambil ke arah turret di bagian depan. Cuma tetap kayaknya bisa ditabrak nih walaupun ada idok gitu kan. Tetap harus jaga-jaga Toy. Kayaknya lepas udah jadi pilihan terbaik. Sudah ada langsung dirayat mengincar ke arah idok. Masih punya flicker untungnya idok masih bisa selamat. Masih bisa mundur ya. Dan sedangkan dari tim Liquid mereka coba untuk kembali mundur karena harus mempersiapkan kembali nih serangan karya turtle kedua. Dan di area bottom lane memang cukup berdarah-darah banget. Yukinya dapetin keunggulan juga dengan kekosongan waktu dari yang harus pulang. Kalau tadi ambil habis Turtle, apakah ini bisa menjadi tolak ukur RRQ Hoshi untuk bisa memulihkan? Walaupun tricky banget sebenarnya untuk satu game. Hammer lagi didorong ke bagian belakang masuk dengan Unleash the Beast, tapi di bagian depan lagi-lagi Retribution Kaltenzi masih cukup on point. Bahkan Dairen yang coba untuk melakukan zoning out juga sekarang masih bisa diponis. Coba untuk lari Dairen gak ada cara keluar, namun coba untuk mencari pertukaran gak bisa juga. Dairen menjadi korban selain Turtle, namun Yuxi Purify digunakan, mampu selamat. Ternyata damage dari Rins yang kurang ternyata membuat satu kill pun gak bisa untuk ditukar. Ya, melihat dan mengingat Toy yang harus kembali pulang ya, lumayan babak belur di 1v1 situation dan bahkan turret pun harus ikut runtuh. Ini menjadi satu buah keuntungan kembali yang cukup berlipat ganda diamankan oleh pemain-pemain dari tim Liquid Philippines. Gold yang tadi ya lumayan berada di bawah 1000, kini udah mulai swing snowball karya pemain-pemain dari tim Liquid Philippines. Dan kalau kita bicara soal item, memang udah di Starwing side dari Sixteen. Tapi nggak selalu ada momen yang pas buat Sixteen masuk. Tiap ada tim fight stick yang dipaksa sih sama Liquid PS, khususnya di area turtle ya. Itu dia, apalagi dari tadi yang setup dari RRQ kan. Itu bikin jadi enak lah. Dari Suyo tuh tinggal masuk, dia lompat. Kalau server Retribution cabut, udah gitu kan. Apalagi sekarang udah 2000 gold nih yang diunggulin. Mungkin balik lagi cari spot-spot bagus untuk Diversion, bisa jadi opsi juga nih. Diversion moment ketahuan JP apakah target yang tepat sudah mulai dikikis. Diversion rotation duality yang sudah mulai connect, tapi JP itu sustain. Bahkan Revitalize pun sudah di pop up, masih belum bisa menembus, tapi setidaknya nge-buying time ke Toy.
nukar dengan namanya satu turret di area bottom lane. Itu oke sih, oke banget karena memang yang dibutuhkan oleh One tuh farming di awal. Dia nggak gimana-gimana sama kill. Selama ada zoning out yang bagus dari teman-teman ya, bikin One-nya free farming sampai jadi 2 sampai 3 item juga udah oke. Tergantung template itemnya nanti. Corrosion DHS mungkin tuh jadi 2 item utama. Larinya mungkin bisa dari Hawker, top lane, Eternal Guard, Setsujin tertangkap trapping yang dilakukan tim Liquid PH ini mungkin di luar dari ekspektasi Setsujin. Asli sih. Wow, Setsujin hilang di kali pertama beriringan dengan adanya turtle yang juga kebetulan sudah muncul. Dan harusnya nih kemudian akan menjadi perfect turtle ya untuk teman-teman dari Liquid Philippines. Memang terlalu dangerous juga kalau mau coba untuk maksain. Ya udah 2 pemain memang di sana. Prince masih belum munculkan batang hidungnya, sedangkan Sanford ngasih distraction dan ya konsep pertukarannya juga nggak keluar ya karena switch lane baru mau dilakukan nih dari Toy dari arah batang keluar. Mid lane justru. Perfect turtle kembali. Tim Liquid PH mereka lagi memimpin dari segi gold, dari segi level sekarang, namun diversion ke lokasi yang wow dipaksa sepertinya JP Wrath of the Riot. Untungnya Toy dan juga Dairen masih bisa keluar dari area jangkauannya. Wah, untung juga nggak langsung adanya Eternal Guard yang dibuka ya dari sosok Sanji yang ngebuat gak ada follow up dari serangan yang dibuka oleh tim RRQ. Dan ini menjadi keuntungan kembali yang bisa diamankan oleh Liquid Philippines karena gak banyak hal. Satu objektif autokalah diamankan, sedangkan di area mid lane Sanford terserap, ditarik ke area impulse juga Secret Hammer, dibantu dengan area damage starting buat akhirnya Sanford tumbang di kali kedua. Kemudian oke, retribution dari keduanya yang keluar masih bisa selamat untungnya. Tapi ini farming space lagi untuk di bagian top lane Toy mendapatkan wave minion lagi. Selama masih gak ada korban, gue rasa game ini masih tenang-tenang aja. Memang gold dipegang oleh tim Liquid PH, tapi selama memang asuransi late game masih unggul, gue rasa masih fine. Ya 2000 konsol terdengar. Oke, Lins terpaksa flicker mundur ke area belakang terlebih dahulu, hanya coba untuk mengancam. Dan masih dinantikan sih permainan laning jauh mungkin yang bisa dimaksimalkan oleh Setsujin di keadaan genting seperti ini karena udah mulai ada lumayan ada celahnya juga untuk bisa dimaksimalkan. Sedangkan dari tim Liquid Philippines mereka udah dipaksa harus main disiplin lagi sih, nggak bisa terlalu buru-buru masuk ke area lini pertahanan. Ditambah poinnya juga udah mulai into nih ke setiap fight back yang mau coba diupayakan oleh RRQ Hoshi. Ya, mungkin bisa jadi 3-2. Kalau memang 4-1, 4-nya ini punya opsi loh untuk 5-5-nya geng ke arah satunya gitu kan. Banyak strategi yang bisa digunakan ketika lu udah pakai Loi. Dan kita juga lihat beberapa kali kill yang dilakukan oleh RRQ itu kena diversion. Winter, wow, pilihannya bagus banget sih. Sanji, in case kalau dia memang kena crossbow tank, dia pakai Winter ini untuk nahan dari ngelakuin crossbow tank. Dengan ancaman ya dari crossbow tank, Setsujin juga yang masuk. Oke, sudah ada conceal play. Inisiasi ke arah mana karena diversion sudah mulai mengirim Toy. Di follow up lagi dengan Eternal Guard untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim RRQ Hoshi. Dan nampaknya siasat dari RRQ Hoshi digagalkan secepat kilat, membuat teman-teman dari RRQ dipaksa untuk mundur kembali secara teratur. Ya, untungnya dari keduanya nggak ada yang buang spell ya. Udok masih dengan flickernya. Dan ngelihat dari posisinya Rins yang belum punya flicker juga harus lebih hati-hati. Midnya mulai dibongkar, tapi lihat posisi dari Udok bagus banget. Itu dia, masih belum ada yang notice. Flicker mengarah ke area counter sini, tarik dengan area Secret Hammer, dibuka dengan area Word of Direct yang justru menjadi malah petaka untuk serang Idok yang tumbang. Bisa saja dan follow up dari Setsujin buat akhirnya double kill. Berhasil di secure, looking forward, triple kill bakal diambil dan Maniac diamankan begitu saja oleh sosok Setsujin. Dan itu dia wipe out yang berhasil diciptakan, one a great sacrifice yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Idok. Lord terbuka, turret terbuka, semua terbuka dan langsung ditarik goldnya. Keunggulan 3000 gold dari tim Liquid PH langsung ditarik. RRQ sekarang pegang kendali walaupun masih 1000 gold. Ini akan terus naik karena Lord yang mereka dapatkan ini bisa jadi momentum untuk mereka membalikan. Wow, itu nice timing sih. Dengan pengambilan rumput yang manis dan nggak expect posisi dari Setsujin yang tepat pada sasaran, tepat pada targetnya yang membuat akhirnya tim Liquid secepat membalikan telapak tangan dari RRQ megang kendali. Dari segi keuntungan dan wah di winning condition ini opsi damage dari permainan yang mau dimainkan oleh Rins jadi lebih luas lagi. Ya, dan sekarang Toy juga udah punya item. Mereka mau main front to back pun ini terbuka untuk mereka. Lordnya belum enhance juga, jadi nggak usah sampai dipaksakan dapat best turret. Gue rasa masih fine. Gue coba hancurin inner turretnya dulu. Seenggaknya sekarang levelnya Jojo udah unggul diversion. Mereka coba untuk ngambil rumput-rumput yang lumayan krusial. Itu dia, ini ya permainan yang semakin luas bisa diupayakan. Oke, tertembak dengan dari Soul Saver yang di pop up. Apakah kali ini RRQ Hoshi mengawal perlahan tapi pasti dari Lordnya Sanford terkikis. Dan apakah teman-teman dari RRQ Hoshi masih cukup disiplin untuk bisa masuk ke area lini pertahanan. Respect dengan area defensif yang dipersiapkan juga tentunya oleh tim Liquid Philippines. Saya gue bilang memang agak susah sih untuk nabraknya juga gitu kan. Jadi nggak usah yang terlalu dipaksakan. Seenggaknya sekarang mereka udah punya visionnya, mereka yang udah pegang temponya, goldnya pun mereka lebih unggul. Jadi kayak untuk chance winning conditionnya lebih terbuka lagi. Dan dia sparkle terus. Ya, damage dari Suyoyo juga tetap akan sakit ke arah siapapun. Ya, dia ini yang perlu dipertimbangkan ya, sehingga langkah yang dipilih oleh RRQ juga slow but sure banget.
Dan sejauh ini mereka coba untuk menguasai sektor hutan terlebih dahulu. Jadi dari tim Liquid Bullet terpantau flicker terdengar dari range untuk mundur. Defensif manuver, lihat bagaimana JP tumbang menjadi korban pertama di polong lagi dengan adanya sayatan dari Rhythm of Joy. Dua pemain down untuk nothing dari RRQ Hoshi. Wow, Rince-nya tadi coba untuk ngebait di bagian depan. Dia menarik perhatian dari Kaltezi, membuat akhirnya ya emang ngebuang flicker. Tapi di sisi lain, dua yang bisa di pick off JP dan juga Sunford ini bakal menjadi hal positif. Apalagi melihat mereka unggul jumlah RRQ. Mereka mau coba untuk ngedorong untuk Beskar di bagian mid lane. Masuk dengan duality, cukup sakit memang. Membuat akhirnya bisa memukul mundur teman-teman dari tim Liquid PH. Membongkar lagi Beskar di bagian mid lane dan juga bottom lane. Wow, dua base in total bisa ditembus akhirnya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan harusnya tidak ada satu helai monster jungle pun yang harus bisa disisakan. Kita sudah dipangkas habis oleh teman-teman dari RRQ. 13 detik masuk menit 12 ini masih cukup make sense untuk bisa dikontes sebetulnya. Cuman resiko seperti apa nih yang sudah dipersiapkan, karena udah coba dibuka juga nih beberapa vision dengan adanya Magic Sentry sudah mulai ke-pop up dari teman-teman RRQ. Tapi jujur kalau untuk Lord ya, counter setup dari tim Liquid PH masih tetap oke loh. Ya balik lagi untuk last hit, cara berikutnya tetap enak dan Implosion. Oleh kali dimakan ke bagian depannya JP. Target pertama dan JP-nya tumbang, Electrifying Blitz masuk ke bagian belakang, Yoxi menjadi korban. Masih terus berlanjut karena lagi-lagi Toy-nya survive. Dua member tersisa tim Liquid PH dalam masalah yang cukup serius, bahkan menyisakan Kaltezi seorang diri. Oke, shutdown memang berhasil diamankan, tapi one man standing yang tersisa mampukah berbuat banyak hal untuk bisa menembus dan bahkan mengurangi kerusakan yang sudah hendak diciptakan oleh teman-teman di RRQ. Hoshi dan wipe out tercipta. Satu pemain terakhir pun harus hilang dan Beast terekspos sehingga RRQ Hoshi take the match point di game yang ketiga kali ini. 2-1 membuat tim Liquid PH harus turun ke babak luar mereka dari grup B.